Selamat pagi. Hari ini kita itu tema masakannya semua roti. Karena pagi-pagi masak roti goreng dulu, baru kita bakar roti 1000. Karena roti goreng ini harus dikirim pagi sama paman aku buat ke desa lain. Dan kalau untuk roti 1000 bisa menunggu teman-teman, karena dari pihak toko itu belum ada panggilan. Biasanya kalau misalnya rotinya udah habis, mereka bakal calling-calling gitu ya. Jadi sekarang kita mau masak roti gorengnya dulu, baru kita bakal panggang roti 1000-nya. So ayo ikutin keseharian hari ini. Jadi ada temannya Ama yang memberikan Ama pisang kepok banyak banget teman-teman. Tapi setelah masak pisangnya itu lumayan asam rasanya. Jadi pisang itu harusnya manis malah asam. Jadinya sama kami diolah saja yang gampang-gampang, yaitu cukup direbus pakai air sampai air benar-benar mendidih dan tekstur pisangnya itu menjadi lembek ya teman-teman. Seperti ini. Sebenarnya ini bukan resep tapi lebih ke teknik mengolah pisang. Tada, ini dia pisang yang tadi sudah direbus. Dimasak begini saja sudah enak ya. Tinggal direbus langsung makan. Kenapa pisangnya direbus dan gak mau dimakan mentah? Bukan karena kita gak mau makan mentah ya, tapi pisang ini tuh rasanya agak asam gitu. Jadi kalau misalnya dimakan mentah itu agak asam rasanya. Jadi kalau direbus begini rasanya lumayan enak lah. Dan teksturnya jadi lebih lembek nih. Buka sedikit nih biar kalian lihat. Teksturnya jadi lebih lembek. Hari ini aku mau nunjukin ke kalian masakan yang selalu aku makan dulu sebagai anak kos. Karena selain hemat, rasanya juga sangat enak. Bikinnya nggak ribet, bisa langsung jadi dalam satu panci. Yang pertama, rebus telur sampai matang. Jangan pilih opsi setengah matang aja ya, karena menurut aku kurang cocok sama resep ini. Teknik melepas cangkang telur lebih gampang adalah telur harus dikupas dalam keadaan cangkang harus benar-benar dingin dan permukaan cangkang harus dirol di atas meja sampai seluruh cangkang retak semua. Percaya deh, gampang banget kalau sudah pakai teknik itu. Lanjut, di minyak yang panas, masukkan telur ke dalamnya. Minyaknya harus benar-benar panas dan takaran minyak untuk menggoreng ya. Jadi tidak boleh irit. Alasannya agar permukaan telur punya tekstur pecah-pecah gitu loh. Jadi ketika dimakan lebih renyah, buat nambah tekstur aja sih. Tenang aja, telur nggak akan pecah atau meledak kayak di video-video viral gitu, soalnya aku nonton. Kalau sudah kecoklatan, telur bisa langsung diangkat biar nggak gosong. Lanjut, di dalam wajan yang sama, kurangi minyak sampai takaran tumis, lalu tumis bawang putih cincang sampai wangi. Nah, ini nggak boleh ketinggalan, yaitu lengkuas yang sudah dikuliti. Percaya deh, lengkuas mampu menambah rasa yang mewah di dalam makanan simpel ini. Jangan lupa lengkuasnya juga ditumis bersamaan dengan bawang putih. Kalau bawang putih sudah coklat dan wangi, bisa tambahkan air, dikira-kira aja ya takarannya. Yang penting jangan terlalu banyak. Lalu diberi bumbu dapur seperti garam, gula, lada, dan yang paling penting yaitu saus tomat. Nah, ingat kan, kenapa airnya nggak boleh terlalu banyak? Karena hasil akhirnya memang seperti kuah tapi kental. Di sini kami tidak memakai tepung maizena untuk mengentalkan saus, jadi sengaja airnya dikurangi. Aduk-aduk saus sampai agak kental, lalu masukkan telur goreng. Jangan terlalu sering diaduk ya, biar bumbu saus menyerap ke dalam telur, jadi ketika dimakan rasanya itu menyerap sampai dalam. Yakin deh, ini masakan gampang, tapi kalau kalian pakai lengkuas bener-bener next level. Awalnya Ama juga nggak percaya sama resepku, tapi beliau sendiri mengakui kalau telur tomat ala aku ini rasanya juara. Kalau saus sudah mendidih, boleh deh diangkat. Hari ini berbeda dari hari biasanya yang setiap pagi selalu memanggang roti 1000 dulu. Nah, sekarang jam 7 pagi kami akan membuat roti goreng yang harus dikirim ke keluarga paman aku di desa lain. Selain dikirim untuk keluarga paman, roti goreng akan dikirim untuk orang-orang yang sudah pesan. Dengan total hari ini, kami harus membuat sebanyak 65 buah roti goreng yang per buahnya dijual dengan harga Rp5.000. Oh iya, aku lupa ngomong, kalau isiannya ada ayam, lobak, dan juga wortel, seperti biasalah.
Sepertinya kemarin di video aku sempat mention salah satu kekurangan hidup di desa yaitu tetangga yang suka ikut campur dan iri dengki yang luar biasa. Tenang aja, kalian gak sendirian kok. Kami di sini pun juga begitu. Namanya juga hidup berdampingan sama orang. Ya gesekan-gesekan pasti ada. Ingat ya teman-teman, tidak semua orang itu baik. Dan kalau kalian sama seperti kami di sini, dikelilingi orang-orang toksik dan tidak bisa bergerak karena keadaan, caranya cuma satu. Tutup telinga, tutup mata, dan yang paling penting, tutup hati. Fokus sama diri sendiri dan jangan pernah menoleh kanan kiri. Lingkungan toksik tidak hanya di rumah, tapi bisa dirasakan di kampus atau tempat kerja, di mana kamu direndahkan, tidak dihargai, selalu dibanding-bandingkan, dan yang paling parah diinjak-injak. Dari situ, nilai diri sendiri harus lebih baik dari mereka. Pasang tembok yang tinggi. Tidak perlu banyak cerita, apalagi cerita hal-hal sedih. Secukupnya saja berinteraksi perihal kerja, lalu pulang ke rumah. Profesional aja lah kalau bekerja. Urusan selesai langsung pulang. Begitu juga dengan kami di sini. Kalau aku lagi membuat konten dan ada biasanya nih ibu-ibu yang lewat dan langsung membuli aku di depan mata, ya cukup tutup telinga dan tutup hati sih. Toksik juga tidak hanya ada pada lingkungan pertemanan dan kerja. Percaya nggak percaya, keluarga dan saudara itu bisa menjadi ladang racun bagi jiwa kita loh. Nggak sedikit dari kalian yang bercerita kalau orang tua, mertua, menantu, bahkan saudara sendiri itu menjadi alasan kalian tidak bisa bahagia. Kalau begitu, rumus penyelesaiannya sama, tapi harus lebih diniati. Meskipun satu rumah dan keluarga sekalipun, urusan mereka ya biarkan jadi tanggung jawabnya. Dan urusanmu ya urus sendiri. Jangan terlalu mau ikut campur dan diikut campurkan dengan masalah-masalah keluarga. Karena dari situlah akar masalahnya. Orang toksik tidak akan sadar bahwa dirinya toksik. Karena makanan mereka bukan nasi, tapi ego. Jadi, kalau tidak bisa diajak bicara, jalan lainnya yaitu diam dan banyak bersabar. Menurut aku, isu toksik ini sangat besar dan harus aku bahas. Karena ternyata banyak dari kalian yang punya nasib serupa seperti aku di sini. Oke, balik lagi ke roti goreng. Kayaknya makanan yang satu ini jarang kalian temui karena memang jarang kami buat. Bukan tanpa alasan, tapi ya mungkin karena rasanya itu mirip-mirip sama roti 1000. Tapi isiannya kayak kompiang gitu. Jadinya ini makanan yang lumayan nanggung. Teknik adonan roti goreng juga sama seperti roti 1000, harus dibiarkan mengembang 2 kali. Yang pertama sebelum diisi dan yang kedua setelah diisi. Adonan roti goreng juga tidak boleh diisi sampai penuh karena akan ada kemungkinan besar rotinya pecah ketika digoreng. Roti goreng daging ini kayaknya gampang gitu ya dibuat, tapi percaya deh, kalau kalian pemula lebih baik tidak usah bikin, apalagi mau coba jualan. Harus trial dan error dulu ya teman-teman. Karena kalau teknik menggorengnya tidak tepat, roti tidak akan mengembang, matang sempurna dan tertutup rapat. Tips yang bisa aku kasih kalau menggoreng roti goreng ini adalah pertama nih, minyaknya harus banyak dan yang terpenting apinya sedang cenderung kecil. Ketika adonan roti hendak dimasak, keadaan minyak harus sangat hangat, cenderung panas ya. Jangan coba-coba menggoreng roti di minyak panas. Bisa-bisa isian roti akan terbuka dengan sendirinya. Dan itu PR loh.
Kami saja yang sudah sangat hati-hati dalam menggoreng roti, masih ada aja roti yang terbuka lebar. Memang ya, roti seperti ini kayak ada nyawanya gitu loh. Bisa-bisanya mereka nggak tahu diri. Jadi roti-roti ini kejar tayang sekali karena harus dikirim pagi-pagi buta gitu. Sebenarnya mau dikirim jam 4 subuh pun tidak masalah. Tapi seharusnya paman aku tuh bilang dari kemarin-kemarin, kalau memang roti harus segera dikirim. Bukan kaget-kaget 30 menit sebelumnya. Karena di dapur ini kan tenaganya cuma 2 dan yang satunya sudah sepuh. Jadi mohon pengertiannya aja sih. Sekarang kami benar-benar ekstra cepat-cepat banget bekerja demi menyelesaikan pesanan paman. Sampai-sampai hanya dimasukkan ke dalam baskom karena beliau buru-buru berangkat. Ngomong-ngomong soal baskom ini adalah hadiah sabun cuci piring. Makanya kalau kalian punya yang sama di rumah, berarti kita kembaran dong. Seneng gak sih teman-teman ngeliatin roti ginu-ginu mentul-mentul gitu loh. Bisa jadi alternatif buat kamu pencinta roti tapi bosan makan roti panggang terus. Tenang aja, adonannya sama kok kayak roti panggang, cuma beda cara memasaknya aja, yang ini digoreng. Jadi aku bakal makan dan mencoba roti goreng yang agak kebuka. Rasanya enak, cuma emang dia agak kebuka aja waktu digoreng. Gak tahu kenapa dia tantrum. Lembut. Kalian lihat gak sih? Rotinya tebal, isinya juga gak pelit. Isinya ada daging ayam dan juga wortel dan lobak. Enak. Sama telepon. Ya, seperti kata-kata aku barusan, kalau roti 1000 favorit kalian ini kami panggang agak siangan ya. Bersyukurnya pihak toko juga tidak minta roti buru-buru diantar. Kalau nggak begitu lebih panik lagi kami di sini ngurus roti-roti mentul begini. Ih lucu deh kalau lihat roti-roti mentul begitu. Hari ini kami membuat 2 rasa roti yaitu coklat dan nanas. Selain nanas kami benar-benar wangi karena memakai perisai yang harum. Ingat ya, semua selai buah untuk roti 1000 tidak mengandung buah asli, tapi tenang aja selainya tetap homemade. Sebenarnya hari ini lumayan sedih sih. Karena apa ya, selepas Natal desa itu jadi sepi lagi. Tidak ada lantunan lagu-lagu Natal seperti biasanya. Dekorasi-dekorasi pohon Natal juga sudah mulai dilepas. Kami kembali lagi berjualan roti dan kue seperti biasa. Tidak seperti beberapa minggu kemarin, dapur selalu kebanjiran kue-kue kering untuk Natal. Waktu memang secepat itu loh berlalu. Kerasa gak sih kalian? Dari pagi ketemu pagi itu seperti hitungan detik. Aku yakin kalian masih bisa mengingat dengan jelas masa-masa sekolah kalian dulu. Seperti baru saja terjadi kemarin. Kalau kita tidak berhenti sejenak dan menikmati indahnya dunia ini, hidup dari momen ke momen, aku yakin deh, semua memori akan singgah dan pergi begitu saja. Sayang banget ya, sekarang kita hidup di mana menikmati momen, istirahat, dan lebih menghargai diri sendiri itu berarti tidak berkembang, alias orang yang malas. Kita harus berkompetisi bersama mereka yang paling ambisius untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri, menukar waktu demi uang. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, mau punya uang 1 triliun pun, kamu dan aku tidak bisa loh membeli waktu. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu maupun ke masa depan. Kenapa dengan begitu kita tidak menikmati hidup gitu? Kenapa tidak kita menikmati waktu yang kita punya sekarang? Hidup dengan alur yang lebih lambat dan lebih menghargai hidup. Coba mensyukuri hal-hal sekecil apapun di sekitar kalian. Semudah, sekarang kalau kalian dalam kondisi sehat, maka berterima kasihlah pada Tuhan. Karena tanpa kita sadari, hidup kita itu sudah dicukupi lebih dari cukup. Ingat ya, aku tuh gak pernah mengajarkan kalian untuk bermalas-malasan atau gak perlulah menggapai mimpi.
Tapi aku ingin kalian lebih menghargai hidup dari sisi yang lebih sederhana. Intinya, jangan fokus sama pencapaian orang lain, karena itu bukan ceritamu. Dan jangan iri sama cerita orang lain, karena itu bukan perjalananmu. Tidak peduli kata mereka yang menaruh standar begitu tinggi di dunia yang bukan mereka ciptakan, kalian gak perlu ngikutin standar-standar gila yang mereka buat. Seperti cewek itu maksimal menikah umur 25 tahun. Kalau udah 25 tahun ke atas, gak laku loh. Cowok harus punya rumah, mapan, punya mobil sebelum menikah. Kalau gak gitu, mereka gak boleh menikah. Ibu rumah tangga itu tugasnya ngurus anak dan berhak diperlakukan seperti pembantu. Kan itu urusan mereka. Cewek kalau nggak perawan berarti anak nakal. Dan masih banyak lagi standar-standar gila yang ditaruh masyarakat terhadap hidup kita. Seperti kata aku tadi, saran dari aku tolong jangan terjebak dengan standar yang tidak masuk akal di masyarakat. Rugi loh teman-teman, kalau hidup sesuai keinginan mereka. Bukan bahagia yang ada, tapi malah diperlakukan layaknya boneka. Kalian berhak kok hidup sesuai apa yang kalian inginkan, seperti apa yang kalian ciptakan, seperti apa yang kalian gambarkan, seperti apa yang kalian mimpikan. Meskipun hidup kalian mungkin tidak seperti yang ada di masyarakat. Tenang, ini kan hidup kamu, bukan hidup mereka. Selamat malam. Mau ngomong sore, ternyata udah malam ya. Jadi tadi sore aku nggak sempet ngevlog karena aku balik kerja dan Ama harus tidur. Jadi kita juga nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi dari dalam kamar itu aku nyium kayak bau makanan. Jadi aku mau ke depan mau ngeliat Ama masak apa. Malam-malam Ama masak nasi goreng. Wow, spesial pakai sosis. Weh, luar biasa. Sosis ini 70.000 1 kilo kah? Kilo, 1 kilo saya beli dulu kan. Murah tuh. Di Gloria. Di Gloria, di 33. Murah. Aku tahu. Nanti lain kali kau naik lagi ya, pesan lagi sejahtera. Iya toh. Resep nasi goreng ya gitu-gitu aja, cuma sekarang kami membuat nasi goreng merah hanya memakai saus sambal dan juga saus tomat. Bumbu penyedapnya juga nggak banyak, hanya masako dan juga lada, garam, gula sedikit. Namanya juga nasi goreng rumahan, jangan berekspektasi ya kita naruh banyak banget bumbu. Yang penting enak dan bisa dimakan. Berhubung kami anak-anak, cucu-cucu pada suka nasi goreng, jadi ya nasi goreng simple-simple gini jadi. Sudah selesai nasi goreng sosis ala Ama. Yeay. Panas. Ya, karena aku lapar, jadi kita makan. Makannya sedikit aja karena udah malam, teman-teman. Kalau nanti makannya banyak, takutnya nanti gendut. Dan satu lagi, adik-adik aku di rumah juga belum pada makan. Jadi emang di sini tuh sistemnya berbagi dan sadar diri gitu. Ya, cukup. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton vlog kali ini. Dan kalau kalian suka sama video yang aku buat, tolong ya kasih like dan juga subscribe-nya ke video ini. Dan jangan lupa besok mampir lagi, karena setiap hari 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat, aku tuh selalu upload vlog. Sedangkan aku upload video short itu setiap hari Senin sampai kiamat untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Aku tuh serajin itu bikin video. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa besok mampir lagi ke rumah kami. Jangan sungkan-sungkan, aku selalu bilang jangan sungkan-sungkan, karena anggap saja rumah sendiri. Karena aku udah nganggap kalian kayak keluarga aku sendiri kok. Oke? So bye bye. Dan selamat makan untuk yang makan.